Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat. Mari kita mulai presentasi sholat jenazah ini. Jadi sholat jenazah itu adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia, baik dia laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak. Sholat jenazah hukumnya wajib kifayah, yakni kewajiban yang pelaksanaannya dapat mencukupi manakala telah ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin. Namun, jika tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh kaum muslimin berdosa karenanya. Dari Salamah bin Al-Aqwa, ia berkata, Nabi SAW pernah didatangkan seorang jenazah agar beliau menasihatinya. Lantas beliau bertanya, apakah orang ini punya hutang? Mereka menjawab, tidak. Maka Nabi SAW menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan jenazah yang lain. Beliau bertanya, apakah dia punya hutang? Mereka menjawab, ya. Beliau berkata, sholatkanlah sahabat kalian. Abu Qatadah berkata, saya yang menanggung hutangnya, wahai Rasulullah. Lalu beliau menyolatkan jenazah tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjadi dasar hukum melaksanakan sholat jenazah, dan bahwa sholat jenazah tersebut hukumnya wajib kifayah, karena saat itu Rasulullah SAW hanya melakukannya untuk seorang jenazah, sementara jenazah yang lain beliau hanya memerintahkan para sahabat untuk melaksanakannya dikarenakan ia mempunyai hutang. Sekalipun akhirnya beliau menyolatkannya setelah ada sahabat yang menanggung hutangnya. Keutamaan sholat jenazah. Mengenai keutamaan sholat jenazah diterangkan di dalam beberapa hadis berikut. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 qiraat. Lalu, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 qiraat. Ada yang bertanya, apa maksudnya? Apa yang dimaksud 2 qiraat? Rasulullah SAW lantas menjawab, 2 qiraat itu semisal 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat-syarat salat Jumat jenazah yaitu salat jenazah sah dilakukan jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu seorang yang melaksanakan salat jenazah harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti yang terdapat pada salat yang lain, yakni ia harus bersih dari hadas dan najis, menutup aurat dan menghadap ke kiblat. Kedua yaitu salat jenazah harus didirikan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Dan yang ketiga yaitu jenazah harus diletakkan di sebelah kiblat orang yang menyolatkannya. Dan untuk waktu sholatnya itu tidak ditentukan waktunya secara khusus, melainkan ia dapat dilakukan kapan saja, baik siang, malam, kecuali 3 waktu, yakni saat matahari terbit hingga ia agak meninggi, saat matahari tepat berada di pertengahan langit hingga ia telah condong ke barat, dan saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sama sekali. Untuk tempat sholatnya yaitu sholat jenazah dapat dilakukan di mana saja, di tempat-tempat yang layak untuk melaksanakan sholat, termasuk di dalam masjid. Tata cara sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan dengan 4 kali takbir tanpa ruku, i'tidal, sujud, dan duduk sholat. Ini menjadi salah satu kewajiban yang dikerjakan ketika ada umat muslim yang meninggal dunia dan hukumnya fardu kifayah. Yang pertama yaitu memandikannya, yaitu niat
melakukan siraman, membasuh kubul dan bahur, membasuh bagian hadapan dan belakang, membasuh bagian kiri dan kanan, mengambil wudhu, menyiram jenazah dengan air kapur, harus mengelap tubuh jenazah. Yang kedua yaitu mengkafankannya. Ukur ketinggian jenazah, potong kain kafan kepada 3 bagian dan hamparkan kapas gulung di atasnya dan taburkan serbuk cendana. Baringkan jenazah di atasnya. Tutupi kemaluan, siku tangan, dada, telinga, dan kepala jenazah dengan kapas. Selimutkan jenazah dengan kain kafan dan kemas serta ikat dengan tali kain dengan sempurna. Rinjiskan air mawar atau wangian yang lebih sesuai. Yang ketiga yaitu menyolatkannya. Yang pertama qiyam. Takbir pertama baca Al-Fatihah. Takbir kedua salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir ketiga yaitu doa atas jenazah gitu. Dan takbir keempat beri salam. Yang keempat itu menguburkan. Diusung oleh kaum laki-laki, diusung dengan hormat dan mulia. Sunnah didahulukan kepada jenazah. Tidak mengiringi penguburan dengan tangisan, bunyi bising, dan bercakap-cakap soal dunia. Mungkin sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.